Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan satu judul, Biji Sesawi. Matius 13 ayat 31. Matius 13 ayat 31 berkata, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Di berbagai kesempatan Yesus menyatakan tentang kerajaan Allah atau kerajaan surga dalam bentuk perumpamaan. Salah satu penjelasan tentang kerajaan Allah itu diumpamakan sebagai biji sesawi. Karena itu pagi hari ini kita akan belajar 3 hal dari perumpamaan biji sesawi ini. Yang pertama, kita baca terlebih dahulu Matius 13 ayat 32a. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Yang pertama, dalam kerajaan Allah selalu dimulai dari hal yang kecil. Ya, bisa saya katakan dalam kerajaan Allah tidak ada kata instan. Dalam Matius 25 ayat 21, Yesus juga menyampaikan dalam sebuah perumpamaan tentang talenta. Ya, Matius 25 ayat 21 berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ya, selalu dimulai dalam perkara yang kecil. Selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, ya, kalau kamu ingin menjadi besar di antara saudara-saudaramu, kamu harus menjadi pelayan, menjadi yang terkecil di antara saudara-saudaramu. Sebagai contoh nyata adalah Daud. Sebelum ia menjadi seorang raja, Daud adalah anak yang tidak diperhitungkan keluarganya. Ia diberikan tugas yang sangat remeh bagi kebiasaan orang Israel pada waktu itu, yaitu menggembalakan kambing domba. Mazmur 78 ayat 70-71 berkata, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ya, kita di sini melihat dengan jelas, ya, sebelum Raja Daud menjadi seorang pemimpin besar, ya, dia berada di kandang-kandang kambing domba ayahnya. Ya, bisa kita katakan bahwa Daud berada di tempat yang hina, berada di tempat yang diremehkan, berada di tempat yang sangat-sangat kecil dalam pemandangan manusia. Ya, tetapi Daud dikatakan melakukan dengan tulus, tekun. Ya. Karena itu Tuhan mempercayakan hal yang lebih besar, yaitu menggembalakan umat Tuhan yang besar. Jadi yang pertama dapat kita simpulkan, dalam kerajaan Allah selalu dimulai dari hal yang kecil. Yang kedua, Matius 13 ayat 32b, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Hal yang kedua,
dalam kerajaan Allah harus bertumbuh. Sebuah benih akan dapat bertumbuh jika ia ada pada tempat yang seharusnya, yaitu dalam tanah. Sudah menjadi kodratnya bahwa habitat sebuah tumbuhan adalah pada tanah. Seperti kita manusia yang tidak akan hidup tanpa udara. Begitu juga dengan hidup kita orang percaya, tidak akan dapat bertumbuh jika hidup kita tidak di tempat yang seharusnya. Tempat atau habitat orang percaya adalah dalam Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 15 ayat 4-6 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saat kita di dalam Yesus dan di dalam firman-Nya, maka kita akan dapat bertumbuh, bahkan berbuah. Tetapi saat kita di luar Yesus, maka kita menjadi kering dan tidak berguna. Jadi hal kedua, dalam kerajaan Allah harus bertumbuh. Dan bagaimana kita dapat bertumbuh? Kita harus di dalam Yesus. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan kata lain, kita tidak dapat bertumbuh. Yang ketiga, Matius 13 ayat 32c, "Sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya." Ya. Yang ketiga, dalam kerajaan Allah kita harus menjadi berkat. Saat biji sesawi itu bertumbuh besar, ya, dikatakan ia menjadi tempat tinggal bagi burung-burung, tempat berlindung bagi burung-burung. Demikian kehidupan orang percaya juga seharusnya demikian. Saat kita sudah bertumbuh di dalam Yesus, ya, diberkati di dalam Yesus, berbuah di dalam Yesus, maka kita seharusnya menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai contoh nyata adalah kehidupan Abraham. Kejadian 12 ayat 1-2 berkata, "Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat." Jadi sebagai kesimpulan, kehidupan dalam kerajaan Allah adalah dimulai dari hal yang kecil, dari hal yang sederhana, tetapi mau bertumbuh di dalam Yesus dan menjadi berkat bagi sesama. Puji Tuhan, inilah perumpamaan tentang biji sesawi, kiranya memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus terus menanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, hingga kami dapat bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu,
dimanapun berada. Kami siap menjalani hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami rindu jamahanmu, melembutkan hati kami. Kami rindu kuasa-Mu, memulihkan hati yang terluka. Tuhan dimuliakan. Nyatakanlah kuasa-Mu, pimpin jalan kami, bawa pada segala kebenaran. Biar terang-Mu bercahaya, menyinari kami, menerangi seluruh hati kami. Jamahanmu, melembutkan hati kami. Kami rindu kuasa-Mu, memulihkan hati yang terluka. Tuhan dimuliakan, menyatukan satu tubuh.